Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fida Rizkia dari jurusan Bimbingan dan Konseling Untirta. Saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling terhadap murid berkebiasaan buruk, murid lambat belajar, dan murid cepat belajar. Yang A yaitu ada orientasi bimbingan dan konseling. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada latar belakang bimbingan dan konseling, yaitu berisi tentang latar belakang sosiokultural, perkembangan pendidikan, masalah perkembangan individu, masalah perbedaan individu, masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku, serta masalah belajar. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada terbimbing agar tercapainya pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dalam lingkungan. Selanjutnya, ada tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling yaitu satu, merencanakan kegiatan penyelesaian studi perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. 2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. 3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. 4. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan masyarakat maupun lingkungan kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis bimbingan dan konseling. Pada jenis-jenis bimbingan dan konseling ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada jenis-jenis masalah yang dihadapi individu. Seperti adalah masalah pengajaran atau belajar, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah penggunaan waktu senggang, masalah sosial, dan masalah pribadi. Ada jenis-jenis bimbingannya, yaitu seperti ada jenis bimbingan belajar, bimbingan pendidikan, bimbingan pekerjaan atau jabatan, bimbingan sosial, bimbingan dalam menggunakan waktu senggang, dan bimbingan pribadi. Poin yang B yaitu ada bimbingan dan konseling terhadap siswa berkebiasaan buruk. Yang dimaksud dengan murid yang berkebiasaan buruk adalah perbuatan atau sikap seorang murid yang berulang kali dilakukan dengan sengaja dan sifatnya bertentangan dengan perbuatan atau sikap sebagaimana diharapkan daripadanya oleh orang lain. Jenis-jenis kebiasaan buruk ini yaitu ada murid yang agresif, anak pemarah dan mudah tersinggung, murid yang menguasai murid lain, murid cengeng, menipu, mencuri dan berdusta, anak yang iri hati, murid pemalu, sukar bergaul, menyendiri, murid yang selalu berusaha menarik perhatian, dan murid yang berkebiasaan kurang aturan, kurang sopan, dan kurang tata krama. Nah, usaha pencegahan murid berkebiasaan buruk yaitu 1. Menciptakan lingkungan sekolah yang memungkinkan adanya pergaulan yang sehat dan tanpa mengelompokkan murid yang kaya dengan yang miskin, murid yang pandai dan yang bodoh, murid yang cantik dan yang jelek, serta jenis pengelompokan lain yang sejenis. Yang kedua, ada kurikulum dan bahan pengajaran modul disesuaikan pada kebutuhan murid berjalan dengan tingkat perkembangan dengan metode penyajian dan yang bervariasi dan penggunaan sumber beraneka ragam. Yang ketiga, ada hubungan antara guru dengan murid yang akrab dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan norma-norma serta batas tanggung jawabnya yang jelas. Yang C, yaitu ada bimbingan dan konseling terhadap murid yang lambat belajar. Murid yang lambat belajar adalah sekelompok murid di sekolah yang perkembangan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan rata-rata teman seusianya. Pada umumnya, mereka ini mempunyai kemampuan kecerdasan di bawah rata-rata. Ciri-ciri murid yang lambat belajar yaitu kemampuan ataupun kecerdasannya rendah atau di bawah rata-rata, perhatian dan konsentrasinya terbatasnya kemampuan untuk menilai bahan-bahan pelajaran yang relevan, terbatasnya kemampuan untuk mengarahkan diri, dan terbatasnya kemampuan mengabstraksi dan menggeneralisasi yang membutuhkan pengalaman konkret. Nah, bantuannya terhadap murid yang lambat belajar yaitu 1. Pemberian informasi secara lisan. Yang kedua, bantuan penempatan.
3. Pertemuan dengan orang tua. 4. Sosiodrama. Dan yang kelima ada counseling individual. Selanjutnya, bimbingan terhadap murid cepat belajar. Murid cepat belajar adalah murid yang cepat sekali dalam menerima, memahami dan menguasai pelajaran yang diberikan kepadanya dengan prestasi yang baik sekali. Hasil prestasi yang baik itu bukan hanya pada mata pelajaran tertentu, melainkan meliputi semua mata pelajaran. Sehingga hasil prestasi belajar yang dicapai dapat dilihat dari rapot dan ujian akhir pun baik sekali. Pelayanan yang selanjutnya ada cara membimbing murid cepat belajar. Yang A, yaitu pelayanan bimbingan pendidikan. Itu seperti usaha penyaluran. Untuk menyalurkan kemampuan murid yang cepat belajar dan mengisi kelebihan waktu di kelas, digunakan sistem pengajaran modul dan pengelompokan mata pelajaran mayor dan pilihan. Itu seperti sistem pengajaran modul, menyediakan mata pelajaran pilihan. Yang kedua ada sistem pengadaptasian. Itu konselor berusaha memberikan informasi dan tafsiran dari informasi tentang sifat-sifat dan kebiasaan, kemampuan dan kebutuhan murid cepat belajar kepada guru, agar guru dapat memilih metode mengajar yang sesuai dengan sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan, kemampuan dan kebutuhan murid tersebut. Seperti ada pengajaran individual, belajar sendiri, prosedur sosial dan pengajaran. Yang ketiga ada usaha penyesuaian, yaitu seperti meningkatkan motivasi belajar, menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran, menyadarkan bahwa semua mata pelajaran itu penting, memperbaiki sikap dan kebiasaan buruknya di kelas, serta ada case conference. Selanjutnya ada pelayanan bimbingan dan konseling. B. Pelayanan bimbingan dan konseling. Ini seperti usaha penyaluran. Contohnya untuk murid yang apatis itu menempatkan dalam kelompok penyelesaian modul. Untuk murid yang dinamis itu murid sebenarnya untuk memenuhi bermaksud memperbaiki sosialnya telah dipenuhi dengan layanan bimbingan pendidikan terhadapnya. Yang C ada pelayanan bimbingan ekonomi. Ini ada yang pertama ada masalah sosial ekonomi untuk murid yang penghasilan orang tuanya rendah. Usaha penyalurannya yaitu membantu menemukan jalan bagaimana murid dapat memperoleh pekerjaan sambilan, begitu juga orang tuanya. Yang kedua ada usaha pengaturannya, usaha penyesuaian. Yang kedua masalah sosial ekonomi, murid yang mempunyai kecenderungan banyak mengeluarkan uang biaya sekolah. Selanjutnya yang dia ada pelayanan bimbingan emosi. Dari masalah ekonomi tersebut, maka murid yang penghasilan orang tuanya rendah nampak lebih serius problema emosionalnya. Sedangkan murid yang orang tuanya mempunyai penghasilan cukup lebih berkurang emosionalnya. Diharapkan dengan layanan bimbingan pendidikan, bimbingan sosial, dan bimbingan ekonomi, maka problem emosional tersebut dapat diatasi. Jika tidak, pelaksanaan layanan counseling, role playing, sosiodrama, dan psikodrama harus dilakukan lebih intensif. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.